di sini kami akan menjelaskan tentang Python data tipe. Kami beranggotakan Lenia Priani, Sharon Angelin, dan Winda Jiatin. Yang pertama, tipe data dengan Python. Setiap nilai di Python memiliki tipe data, karena semuanya adalah objek dalam pemrograman Python. Tipe data sebenarnya adalah kelas dan variabel adalah instance atau objek dari kelas-kelas ini. Ada berbagai tipe data di Python. Beberapa jenis penting tercantum di bawah ini. Angka Python integer, bilangan floating point, dan bilangan kompleks termasuk dalam kategori bilangan Python. Mereka didefinisikan sebagai kelas int, float, dan kompleks dengan Python. Kita dapat menggunakan fungsi type untuk menggunakan kelas mana dari variabel atau nilai itu. Demikian pula fungsi instance digunakan untuk memeriksa apakah suatu objek termasuk dalam kelas tertentu. A sama dengan 5. Cetak. A adalah tipe jenis A. A sama dengan 2,0. Cetak. A adalah tipe jenis A. A sama dengan 1 plus 2J. Print. A adalah bilangan kompleks. Instance 1 plus 2J kompleks. Keluaran. 5 adalah tipe kelas int. 2,0 adalah tipe kelas float. 1 plus 2J adalah bilangan kompleks. Benar. Panjang bilangan bulat bisa beberapa saja, hanya dibatasi oleh memori yang tersedia. Angka floating point akurat hingga 15 tempat desimal. Bilangan bulat dan titik mengambang dipisahkan oleh titik desimal. 1 adalah bilangan bulat, 1,0 adalah bilangan floating point. Bilangan kompleks dituliskan dalam bentuk X plus YJ, di mana X adalah bagian nyata dan Y adalah bagian imajiner. Berikut ini beberapa contohnya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah contohnya. Perhatikan bahwa variabel float B terus. Yang kedua, daftar Python. Daftar adalah urutan item yang dipesan. Ini adalah salah satu tipe data yang paling banyak digunakan di Python dan sangat fleksibel. Semua item dalam daftar tidak harus berjenis sama. Menyatakan daftar sangatlah mudah. Item yang dipisahkan dengan koma diapit dalam tanda kurung Kurawa. A sama dengan buka kurung Kurawa 1,2,2, Python tutup kurung Kurawa. Kita bisa menggunakan operator switching kurung Kurawa untuk mengekstrak item atau berbagai item dari daftar indeks dimulai dari 0 dengan Python. Bisa kita lihat di sini contohnya A dalam kurung Kurawa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Pagar A 2 sama dengan 15. Cetak A2 sama dengan A2. Pagar A 0:3 sama dengan 5,10,15. Cetak A 0:3 sama dengan A 0:3. Pagar A 5 sama dengan 30,35,40. Cetak A5 sama dengan A5. Keluaran A2 sama dengan 15, A 0:3 sama dengan 5,10,15, A5 sama dengan 30,35,40. Daftar dapat berubah, artinya nilai elemen daftar dapat diubah. A sama dengan 1,2,3, A2 sama dengan 4. Cetak A, keluarkan 1,2,3. Python tuple. Tuple adalah urutan item yang sama seperti daftar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tuple tidak dapat diubah. Tuple yang sudah dibuat tidak dapat dimodifikasi. Tuple digunakan untuk melindungi data dan biasanya lebih cepat daripada daftar karena tidak dapat berubah secara dinamis. Ini didefinisikan dalam tanda kurung di mana item dipisahkan dengan koma. Kita lihat contohnya di sini. T sama dengan 5 program 1 plus 3. Kita bisa menggunakan operator switching untuk mengekstrak item.
tapi kita tidak bisa mengubah nilainya. T sama dengan 5 program 1 plus 3J. Pagar T1 sama dengan program. Cetak T1 sama dengan T1. Pagar T 0 banding 3 sama dengan 5 program 1 plus 3. Cetak T 0 bagi 3 sama dengan T 0 banding 3. Pagar menghasilkan kesalahan. Pagar kedua, tupel tidak dapat diubah. T0 sama dengan 10, keluaran. 1 sama dengan program. T0 banding 3 sama dengan 5 program 1 plus 3J. Traceback atau panggilan terakhir. String Python. String adalah urutan karakter Unicode. Dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda untuk mempresentasikan string. String multibaris dapat dilambangkan dengan tanda kutip 3. S sama dengan tanda kutip ganda, ini adalah string. S sama dengan ini adalah string. Cetak. S sama dengan multilin. Tali. Cetak keluaran. Ini adalah sebuah string, sebuah multilin. Tali sama seperti list dan tupel operator penggaris. Dapat digunakan dengan string. String bagaimanapun tidak dapat diubah. S sama dengan halo dunia. Bisa lihat contohnya di sini. S sama dengan halo dunia. D4 sama dengan O. Cetak S4 sama dengan S4. S6 banding 11 sama dengan dunia. Cetak S6 banding 11 sama dengan S6 banding 11. Menghasilkan kesalahan. String tidak dapat diubah dalam Python. 5 sama dengan D. Keluaran S4 sama dengan 0. S6 banding 11 sama dengan dunia. Traceback atau panggilan terakhir. File string baris 11 di modul tipe error. Titik 2 objek str tidak mendukung penugasan item. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah set Python. Set adalah koleksi item unik yang tidak diurutkan. Set didefinisikan oleh nilai-nilai yang dipisahkan dengan koma di dalam tanda kurung kurawa. Item dalam satu set tidak dipesan. Misal A sama dengan buka kurung 5, 2, 3, 1, 4 tutup kurung. Variabel set pencetakan. Cetak buka kurung A sama dengan A tutup kurung. Tipe data variabel A. Cetak buka kurung tipe buka kurung A tutup kurung. Keluaran A sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung. Kelas set. Kita bisa melakukan operasi set seperti union, intersection pada dua set. Set memiliki nilai unik. Mereka menghilangkan duplikat. Contoh, A sama dengan buka kurung 1, 2, 2, 3, 3, 3 tutup kurung. Cetak dalam kurung A tutup kurung keluaran. Buka kurung 1, 2, 3 tutup kurung. Karena set adalah koleksi yang tidak berurutan. Pengindeksan tidak ada artinya, karenanya operator pengiris tidak bekerja. Misal, A sama dengan buka kurung 1, 2, 3 tutup kurung. A buka kurung 1 tutup kurung. Traceback atau panggilan terakhir tutup kurung. File string baris 301 dirun kode file interaktif input baris 1 di model. Tipe error, objek set tidak mendukung pengindeksan. Kamus Python. Dictionary adalah kumpulan key value pair yang tidak berurutan. Ini umumnya digunakan ketika kita memiliki data dalam jumlah besar. Kamus dioptimalkan untuk mengambil data. Kita harus mengetahui kunci untuk mendapatkan kembali nilainya. Dalam Python, kamus didefinisikan dalam tanda kurung berawal dengan setiap item menjadi pasangan dalam bentuk kunci
kunci atau nilai. Nilai kunci dan nilai bisa dari jenis apapun. Misal, D sama dengan buka kurung 1 nilai kunci dan nilai kunci 2 tutup kurung. Tipe buka kurung D tutup kurung. Kelas Dik, kami menggunakan kunci untuk mengambil nilai masing-masing, tapi tidak sebaliknya. Misal, D sama dengan buka kurung 1 nilai 1 dan nilai kunci 2 tutup kurung. Cetak buka kurung tipe buka kurung D tutup kurung. Cetak buka kurung D buka kurung 1 tutup kurung sama dengan D buka kurung 1 tutup kurung. Cetak buka kurung D buka kurung K tutup kurung sama dengan D buka kurung K tutup kurung. Menghasilkan kesalahan. Cetak buka kurung D buka kurung 2 tutup kurung sama dengan D buka kurung 2 tutup kurung. Kelas Dik, misal D buka kurung 1 tutup kurung sama dengan nilai D buka kurung K tutup kurung sama dengan 2. Traceback atau panggilan terakhir. File string baris 9 di mode K error 2. Sekian dan terima kasih.